Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Muhammad Nazir Isa. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Laksamana Muda Tentara Nasional Indonesia Muhammad Nazir Isa gelar Datuk Basanan Balimo merupakan seorang tokoh militer, menteri dan diplomat terkemuka dalam sejarah Republik Indonesia. Beliau dikenal sebagai perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, tokoh penting dalam pemerintahan sebagai Menteri Pelayaran Republik Indonesia serta berperan dalam diplomasi luar negeri sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss dan Vatikan. Dalam dunia kemiliteran beliau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan menjadi pionir dalam pembangunan kekuatan maritim nasional pasca kemerdekaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Nazir Isa merupakan tokoh militer kelahiran Sumatera Barat yang berasal dari kalangan Minangkabau. Gelar adat Datuk Basanan Balimo yang disandangnya mencerminkan posisi terhormat dalam struktur sosial budaya Minangkabau. Dalam dunia militer beliau mencapai pangkat Laksamana Muda Tentara Nasional Indonesia dan dikenal sebagai salah satu tokoh perintis pembentukan dan profesionalisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Dalam karir politik dan pemerintahan beliau dipercaya menjadi Menteri Pelayaran Republik Indonesia, posisi yang sangat penting dalam konteks negara kepulauan. Dalam bidang diplomasi beliau menunjukkan integritas dan kompetensi saat menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Swiss dan Vatikan, dua negara yang menjadi sentra diplomasi internasional dan moral global. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Nazir Isa aktif dalam perjuangan dan pembangunan bangsa Indonesia sejak masa awal kemerdekaan terutama pada dekade 1950-an hingga 1960-an. Penunjukan sebagai Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut berlangsung pada masa konsolidasi militer setelah Revolusi Kemerdekaan. Jabatan Menteri Pelayaran dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno saat negara Indonesia tengah gencar membangun infrastruktur transportasi laut dan memperkuat identitas sebagai negara maritim. Masa penugasannya sebagai Duta Besar berlangsung pada era ketika Indonesia giat memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa dan Vatikan dalam rangka memperluas pengaruh dan kerjasama internasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan hidup dan pengabdian Muhammad Nazir Isa terbentang dari Sumatera Barat sebagai tanah kelahiran ke Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan militer nasional hingga ke wilayah Eropa seperti Swiss dan Vatikan tempat beliau bertugas sebagai perwakilan diplomatik Republik Indonesia. Aktivitas kemiliteran beliau sebagian besar berpusat di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang bermarkas di Jakarta dan berbagai pangkalan laut penting di Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pengangkatan Muhammad Nazir Isa dalam berbagai posisi strategis didasarkan pada dedikasi, kemampuan kepemimpinan dan kecakapannya dalam menjalankan tugas-tugas negara. Latar belakang militer yang kuat dipadukan dengan wawasan kebangsaan dan kemampuan diplomasi yang mumpuni menjadikan beliau sosok yang layak dipercaya untuk mengemban tanggung jawab besar di bidang pertahanan, pemerintahan dan hubungan internasional. Komitmennya terhadap pembangunan kekuatan maritim Indonesia juga selaras dengan visi Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar dan berdaulat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa karir Muhammad Nazir Isa dibangun melalui dedikasi sejak masa perjuangan kemerdekaan dan konsolidasi militer nasional. Dalam militer beliau melalui berbagai jenjang komando dengan integritas dan profesionalisme yang membawanya ke posisi Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Di bidang pemerintahan beliau dipercaya Presiden Republik Indonesia untuk memimpin kementerian yang menangani pelayaran nasional. Di ranah diplomasi beliau menjalankan misi mewakili kepentingan Indonesia di Swiss dan Vatikan dengan pendekatan yang beretika cerdas dan berwawasan global.
Semua peran tersebut dijalankan dengan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Laksamana Muda Tentara Nasional Indonesia Muhammad Nazir Isa gelar Datuk Basanan Balimo merupakan salah satu tokoh integral dalam sejarah militer pemerintahan dan diplomasi Indonesia yang mencerminkan peran multidimensi seorang perwira negara pada masa transisi pasca kemerdekaan. Sebagai putra Minangkabau dari Sumatera Barat, beliau berasal dari keluarga terhormat yang tidak hanya menjunjung tinggi nilai adat tetapi juga memiliki tradisi kuat dalam bidang pendidikan dan pengabdian terhadap bangsa. Dalam bidang militer, peran Muhammad Nazir Isa tidak dapat dilepaskan dari pembangunan institusi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang sedang tumbuh pasca proklamasi. Kepemimpinan beliau sebagai Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pada masa-masa awal terbentuknya negara menghadirkan stabilitas organisasi dan konsolidasi kekuatan maritim nasional yang sangat dibutuhkan dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia. Keputusan-keputusan strategis yang diambil beliau turut menentukan arah kebijakan pertahanan laut yang kemudian berkembang menjadi bagian penting dalam struktur pertahanan nasional. Komitmen beliau terhadap profesionalisme militer dan dedikasi kepada bangsa mencerminkan karakter seorang pemimpin yang tidak hanya loyal tetapi juga visioner. Dalam ranah pemerintahan, kepercayaan yang diberikan kepada Muhammad Nazir Isa untuk menjabat sebagai Menteri Pelayaran Republik Indonesia menunjukkan betapa strategisnya peran beliau dalam pembangunan sektor transportasi laut di negara kepulauan. Di tengah situasi pasca kolonial yang ditandai oleh lemahnya infrastruktur laut, keberadaan beliau di kementerian tersebut berkontribusi terhadap perumusan kebijakan pelayaran nasional, penguatan armada kapal niaga serta perluasan rute pelayaran antar pulau. Visi maritim yang diusung beliau tidak semata-mata ditujukan untuk aspek pertahanan tetapi juga diarahkan pada pembangunan ekonomi nasional dan konektivitas wilayah yang inklusif. Dalam bidang diplomasi, Muhammad Nazir Isa menunjukkan kepiawaian sebagai duta besar yang mampu membawa nama baik Republik Indonesia di kancah internasional. Ketika ditugaskan sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss dan Vatikan, beliau tidak hanya menjalankan fungsi diplomatik dalam kerangka politik luar negeri tetapi juga membangun jejaring intelektual, budaya dan kerjasama ekonomi. Di Swiss yang merupakan salah satu pusat keuangan dan diplomasi dunia, beliau memaksimalkan potensi kerjasama bilateral di bidang perdagangan dan teknologi. Sedangkan di Vatikan beliau memelihara hubungan baik antara negara Indonesia yang mayoritas Muslim dengan pusat spiritual Katolik sedunia melalui pendekatan dialog antar agama yang mencerminkan toleransi dan kebijaksanaan khas bangsa Indonesia. Dari perspektif sosial budaya, gelar adat Datuk Basanan Balimo yang disandang Muhammad Nazir Isa memperkuat identitas beliau sebagai tokoh adat yang tidak tercerabut dari akar kebudayaan lokal meskipun telah menempati posisi tinggi dalam struktur negara. Perpaduan antara nilai adat Minangkabau yang egaliter dan semangat nasionalisme modern menjadikan beliau sosok yang mampu menjembatani antara kepentingan lokal dengan agenda nasional dan internasional. Keberadaan beliau dalam berbagai forum negara maupun adat memperlihatkan bagaimana seorang tokoh dapat menjunjung tinggi pluralisme tanpa kehilangan komitmen terhadap prinsip-prinsip kenegaraan. Dalam konteks sejarah intelektual dan pendidikan militer Indonesia, nama Muhammad Nazir Isa patut dicatat sebagai bagian dari generasi awal pemikir maritim nasional yang sadar akan pentingnya penguasaan laut bagi pertahanan dan pembangunan bangsa. Pemikiran dan kebijakan beliau menjadi pondasi bagi pengembangan strategi maritim yang kemudian hari menjadi bagian dari wacana besar Indonesia sebagai poros maritim dunia. Keberadaan beliau juga memberikan inspirasi bagi generasi muda Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam memahami pentingnya sinergi antara kekuatan militer, diplomasi dan pembangunan ekonomi. Dalam tinjauan politik nasional, karir Muhammad Nazir Isa dapat dilihat sebagai representasi dari tokoh profesional non-partisan yang mendapat tempat dalam struktur kekuasaan karena kapasitas dan integritas pribadi, bukan karena afiliasi politik. Hal ini menjadikan kontribusi beliau lebih objektif dan diterima lintas faksi.
Posisi beliau dalam kementerian dan diplomasi juga memperlihatkan peran militer dalam pembangunan sipil pada masa awal Republik yang pada saat itu sangat dibutuhkan karena keterbatasan sumber daya manusia dan kompleksitas tantangan yang dihadapi bangsa. Peran-peran strategis yang diemban Muhammad Nazir Isa baik di medan militer, ranah birokrasi maupun arena diplomatik menunjukkan keutuhan sosok beliau sebagai patriot yang memahami bahwa pengabdian terhadap negara tidak terbatas pada satu bidang saja melainkan harus menyatu dalam totalitas pelayanan publik yang berintegritas. Jejak beliau masih bisa ditelusuri dalam dokumen sejarah militer, arsip kementerian dan catatan diplomatik yang mencerminkan bagaimana keteladanan seorang tokoh mampu melampaui batas jabatan dan melekat dalam sejarah bangsa. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.